Selamat datang di Perspektif dan kali ini saya pengen ngajakin teman-teman semuanya buat bahas tentang hal-hal yang belum jelas nih sampai sekarang di Indonesia. Salah satu hal yang belum jelas jadi isu-isu aja, tapi kita penasaran juga nih, ini bener gak sih isunya? Salah satunya adalah soal isu emas dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang katanya punya cadangan emas yang banyak loh. Salah satu misteri terbesar Indonesia yang sampai sekarang belum terpecahkan adalah apakah benar Presiden Soekarno punya emas sebanyak 57 ton yang disimpan di sebuah bank di Swiss. Konon teorinya, seluruh batangan emas ini dipinjam oleh Presiden Amerika John F. Kennedy di tahun 1963 untuk membangun Amerika Serikat. Ada pula yang mengatakan kalau Soekarno bertemu dengan JFK di tanggal 21 November 1963 untuk membuat perjanjian soal emas ini. Namun faktanya, semua ini belum bisa dibuktikan. Berdasarkan catatan sejarah, tidak ada catatan pertemuan antara JFK dan Soekarno di bulan November 1963. Cucu Soekarno, Ibu Puan Maharani, juga tidak tahu soal isu ini. Dan bila mendengar perkataan Soekarno sendiri saat diwawancara oleh jurnalis AS, Cindy Adams, ia mengaku kalau dirinya adalah presiden yang melarat. Kata Guntur Soekarno Putra, ayahnya memang tidak punya banyak harta. Agak gak nyambung kan? Kalau emang Soekarno punya emas di Swiss, kenapa hidupnya dikenal cukup sederhana? Fakta dan dugaan kali ini tidak selaras. Atau ada yang disembunyikan? Yang pasti, misteri ini belum menunjukkan jawaban pastinya. Tapi gimana menurut lo? Apakah benar Soekarno punya emas sebanyak 57 ton di Swiss? Emas 57 ton. Hari gini berapa duitnya ya? Wah, ini menarik nih. Ada yang komentar. Review video. The Green Hilton Memorial Agreement. Oh, ini mungkin yang disebut sebagai kesepakatan antara John F. Kennedy dan juga Soekarno ya. Mengingat potensi besar Indonesia menjadi negara superpower, muncullah sabotase. Sabotase ini juga membunuh dari JFK dan Soekarno kemudian dilengserkan. Intinya tujuannya adalah supaya Amerika tidak membayar. Wah, tuduhan serius ini. Jadi minjem emas ini katanya bener, kata netizen nih. Bener tuh minjem emas. Dan karena satu dan lain hal diakalin tuh biar gak usah balikin emas yang dipinjem. Yaitu dengan cara disabotase itu. John F. Kennedy dibunuh, sedangkan Soekarno dilengserkan. Dan intinya di akhir kepemerintahan Soekarno tuh agak menyedihkan gitu ya teman-teman ya. Hampir 3 tahun setelah purna tugas sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masih memakai Mercy kepresidenan yang anti peluru untuk keperluannya sehari-hari. Fakta ini mencuat setelah pada 18 Maret 2017 lalu, mobil kepresidenan Joko Widodo yakni Mercedes-Benz S600 Pullman Guard mogok untuk kesekian kalinya, waktu itu dalam kunjungan peresmian pembangkit listrik tenaga gas di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Saat disebut wartawan, Kepala Sekretariat Presiden kala itu, Darmansyah Jumala, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Sebetulnya ada 7 Mercy serupa sebagai cadangan untuk aktivitas kerja Presiden. Akan tetapi, satu dari armada Mercy anti peluru tersebut masih dipakai oleh Presiden terdahulu, Susilo Bambang Yudhoyono. Mobil itu masih dipakai SBY hampir 3 tahun setelah lengser pada Oktober 2014, meski sebetulnya bukanlah hal yang sepenuhnya disengaja oleh Cikeas. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak-hak administratif bekas Presiden dan Wakil Presiden, selain gaji, tunjangan, dan rumah, SBY juga berhak atas kendaraan dinas beserta sopirnya yang dalam histori Indonesia mengandalkan Toyota Camry 3500cc keluaran 2005 atau 2007. Camry serupa diberikan kepada mantan Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, Tri Sutrisno, dan Budiono. Ketua DPP Demokrat kala itu, Benika Harman, sempat menyinggung Mercy Pullman dibawa ke Cikeas karena Sekretariat Negara belum bisa menyediakan Camry pengganti dengan alasan penghematan. Namun, Setnek tidak mengonfirmasi opini tersebut. 5 hari setelah insiden Mercy mogok di Mempawah, pada 22 Maret, Cikeas mengembalikan Mercy S600 Pullman Guard yang telah dipinjamnya selama hampir 3 tahun itu. Sama dengan mobil dinas Jokowi, Mercy itu juga sering kali mogok saat dipakai, setidaknya menurut SB dalam keterangan tertulisnya. Presiden Jokowi sendiri masih memakai varian Mercy S600 ini hingga akhir masa jabatannya pada Oktober 2024. Jadi ceritanya selama 3 tahun SBY sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, mobil dinasnya itu masih dipakai gitu. Dan karena beberapa waktu yang lalu pasca Pilpres kayaknya ya, ini juga sama M. Kodari kok kunjungan ke Sulawesi ini kayaknya, mobil dari Pak Presiden tuh mogok gitu. Kalau nggak salah info ya.
Nah, mogoknya ini kemudian dikomentari banyak orang, wah gimana nih ceritanya? Mobil presiden kok mogok gitu. Nah, sekretaris negara konferensi pers lah atau mungkin ditanya wartawan gitu dan jawabnya ya emang sebenarnya ada banyak cadangan, salah satunya tuh masih belum dibalikin sama Pak SBY. Hah, belum dibalikin, nah gitu. Dari situlah akhirnya SBY balikin mobil yang sudah 3 tahun dipakai sebagai mobil operasional. Tapi memang dalam aturan mainnya memang ada mobil operasional untuk mantan presiden. Itu mungkin kenapa SBY selama 3 tahun juga gak ngebalikin mobil dinasnya waktu dia masih menjabat sebagai presiden gitu, masih dipakai terus. Lucu juga nih ceritanya nih. Negara gua jadi bangkrut banget. Inflasinya aja sampai 33%. Terus banyak pengangguran sekarang. Apa-apa mahal. Terus usaha mandiri juga lesu. Nggak ada yang beli. Masih mending. Negara gua inflasinya 68%. Semua bisnis di sini nggak lancar. Tutup. Satu-satunya bisnis yang masih lancar itu cuma transplantasi rambut buat orang botak. Negara kalian itu lebay. Kita aja inflasinya sampai 288%, biasa aja. Masih menang Piala Dunia. Makan tinggal makan, ngambil di tempat sampah. Kita juga nggak kerja lagi, tinggal santai di rumah. Ya, udah stres ya. Moga kita nggak kayak gitu ya. Iya, amit-amit kayak gitu. Untung tinggal di Indonesia. Inflasinya cuma 3%. Bu, beli permen 1.000. Dapat 10 kan permen 1.000. Beli permen 1.000 dapat 10. Tahun kapan itu, Sekarang permen itu 1.000-nya dapat 3. Ya udah, ambil 4 deh 1.000. Kesian gua lihat lu. Kok mahal ya permen sekarang? Ya. Itu ini nih apa istilahnya komedi ya dari netizen menggambarkan sebenarnya Indonesia tuh masih perlu bersyukur dengan inflasi 3% sampai ke 3,5 kemarin kalau tidak salah ya. Itu angka inflasi yang cenderung lebih rendah daripada negara-negara maju lainnya gitu. Ada Silvest Grid. Angka inflasi di Indonesia cuma mitos, pemerintah tukang ngarang. Lagian yang mengukur inflasi itu bukan cuma pemerintah, tapi juga ekonomi global menyebutkan ada ukuran-ukuran tertentu sehingga sebuah negara inflasinya angkanya itu dihitung gitu. Ngarang gimana maksudnya? Di 5 okur. Inflasi di Turki gak seburuk itu sampai bisnis susah. Banyak yang hidupnya masih tenang-tenang aja. Asal kemampuan finansialnya emang stabil lah, itu syarat. Mau inflasi gimana-gimana kalau ada uang ya gampang-gampang aja sih. Toko Bunda Raufa, Turki inflasinya 50%. Wow. Oke. Itu intinya tuh gini. Sebenarnya di apa istilahnya beberapa negara itu memang atau global lah. Secara global sedang mengalami yang namanya keterpurukan ekonomi gitu. Makanya kemarin ketika ada nilai tukar rupiah yang kemudian melemah terhadap dolar, itu sebagai BI sebagai otorita yang menangani soal itu juga komentarnya, oh ini bukan satu hal yang kemudian kita sengaja gitu, karena emang kondisi global sedang tidak baik-baik saja, jadi begitu. Pun begitu masih pede gitu ya, karena ekonomi Indonesia dianggap mampu untuk menanggulangi dari hal-hal semacam ini. Saat ini beta berada di sebuah terminal bus letaknya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terminal ini dibangun oleh Pak Jokowi bersama jajarannya dan diresmikan pada tahun 2023 kemarin. Yang mana terminal ini berfungsi sebagai penghubung antara Indonesia dan Timor Leste lewat jalur darat. Nah, mungkin Pak Saudara pikir terminal ini akan meningkatkan ekonomi dan pariwisata. Memang betul. Tapi lebih dari itu, beta mau sampaikan pada Pak Saudara semua bahwa Pak Jokowi itu bukan hanya membangun fisik, tapi beliau juga membangun psikis. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau mau dibilang, masyarakat di Timur Barat, yaitu Indonesia, dan masyarakat di Timur Timur, yaitu Timor Leste, meskipun berbeda negara, tapi kedua masyarakat tersebut punya hubungan keluarga yang erat. Bahkan ada saudara kandung masyarakat NTT yang ada di Timor Leste, sebaliknya ada saudara kandung masyarakat Timor Leste yang ada di NTT. Tapi hubungan keluarga itu terputus akibat berbagai faktor, salah satunya adalah infrastruktur. Tapi dengan hadirnya Pak Jokowi lewat berbagai pembangunan yang menghubungkan NTT dan Timor Leste, seakan-akan menjadi simbolik bahwa hubungan tersebut mulai membaik, mulai terhubung kembali. Itu hebatnya Pak Jokowi. Berbagai pembangunan Pak Jokowi di seluruh penjuru Indonesia ini bukan hanya berdampak pada ekonomi, pariwisata, dan lain-lain, tapi juga berdampak pada
Oke, jadi gara-gara Presiden Joko Widodo, Timor Leste jadi begini. Jadi terhubung dengan Indonesia gitu ya. Jadi ingat ceritanya Korea Selatan dan Korea Utara ya. Ada banyak keluarga dari Korea Utara tuh yang ada di Korea Selatan, begitu juga dengan keluarga-keluarga Korea Selatan tuh ada yang sebagian di Korea Utara gitu. Ini ceritanya Timor Leste dan juga Indonesia. Timor Leste kan sekarang sudah jadi negara sendiri ya. Nah makanya dengan pembangunan infrastruktur ini bukan cuman soal pemerataan pembangunan, tapi juga menyatukan keluarga gitu. Wah ini menyentuh nih sebenarnya ya. Jadi emang ini bukti nih, ini testimoni dari orang Timor Leste berterima kasih kepada Joko Widodo dengan pembangunan yang masif di Indonesia yang telah dia lakukan selama 10 tahun menjabat. Efeknya tuh kemana-mana, efek baik maksudnya. Oke, segini dulu video kali ini teman-teman. Punya komentar tentang apapun yang sedang kita bahas barusan, kasih di kolom komentar. Saya Abdul, ciao.